jam 6 Bu. Itu jam 6 baru. Saya setnya terus kalau ini siapa yang Saya Bu. ini sudah menentukan waktu loh memang telat itu sudah 20 menit di jalan pagi ini kan ini juga ke nilai gitu cuma ada solusi untuk mengatasi keterlambatan itu. Untuk saya mungkin saya minta bantu teknologi Bu. Iya. Dan Bu, saya Sekarang nanti kita bisa sama kan bisa kemana-mana dari saya sangat siap datang pada saat dilakukan. Kalau jalan ke depan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Wijaya Prasetya. Saya dari kelas 11B. Saya sangat senang sudah berdiskusi dengan Bu Arista. Diskusi tadi membahas tentang kedisiplinan waktu pada saat pembelajaran. Setelah berdiskusi, saya jadi bisa mengintrospeksi diri saya sendiri. Dari yang awalnya masih telat datang dalam pembelajaran, menjadi bisa memperbaiki diri saya dengan cara tepat waktu untuk datang ke pembelajaran. Sekian, Om Santi 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 Om. Yang terhormat Bapak Wakahumas, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan rekan-rekan CGP Angkatan 10. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri 3 Singaraja dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Angkatan 10 SMA Negeri 3 Singaraja. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan siapa saja yang termasuk ke dalam CGP Angkatan 10 SMA Negeri 3 Singaraja. Mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu, ada 3 bidadari dan 2 bidadara ya. Yang pertama yaitu saya sendiri Niko Marika Damayanti, kemudian yang kedua Kade Arista Dewi, yang ketiga Made Samita Putra, yang keempat Putu Suwartana Yase, kemudian yang terakhir Niputu Ari Wiratini. Baik itu untuk di awal, kemudian untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Wakahumas untuk memberikan beberapa penyampaian terkait kegiatan yang akan kami lakukan. Untuk itu, sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 SMA Negeri 3 Singaraja. Saya persilakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan pengenjali Om Swastiastu. Selamat pagi untuk kita semua. Izinkan pada hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif ya untuk CGP Angkatan ke-10, karena beliau pada hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung dalam rangkaian mengikuti kegiatan aksi tahun 2024 yang akan berlangsung nanti
sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga CGP Angkatan 10 yang sangat-sangat luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan desimulasi positif yang pada pagi hari ini dilaksanakan tadi disampaikan oleh 2 bidadari dan 2 bidadara itu ya. Jadi dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan hikmah positif, memberikan imbas dan juga memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru, sehingga apapun yang menjadi informasi konteksnya kekinian ini dapat Bapak Ibu terima. Dan harapannya kepada Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan kegiatan ini berakhir. Dan tentunya pula mungkin selama kegiatan ini ada hal-hal yang disampaikan oleh pemateri dalam hal ini dari CGP Angkatan ke-10, mungkin perlu penjelasan, perlu penegasan. Kami mohon nanti silakan bertanya sehingga akan menambah khasanah pengetahuan kita tentang guru penggerak. Jadi kiranya itu yang dapat yang sampaikan wakil Bapak Kepala Sekolah, dan dengan mengucapkan Om Swastiastu, semoga kegiatan diseminasi hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya memberikan imbas positif bagi kita semua. Akhirnya kegiatan diseminasi positif pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh CGP Angkatan ke-10 di SMA Negeri 3 Singaraja dengan resmi saya buka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak atas sepatah dua patah kata yang telah disampaikan dan telah membuka kegiatan pada hari ini secara resmi. Baiklah Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya akan menyampaikan apa-apa saja yang akan kita sampaikan. Kami dari CGP akan menyampaikan beberapa hal. Ada 6 poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas, itu akan disampaikan oleh Ibu Arista. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, itu akan disampaikan oleh Bapak Samita Putra. Kemudian 5 posisi kontrol itu akan disampaikan oleh Bapak Suartana Yase. Dan yang terakhir segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Ari. Baik, langsung saja ke materi pertama. Sebelumnya salam dan bahagia ya Bapak Guru sekalian. Kita lanjut ke materi pertama yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya semuanya Bapak Ibu sudah berpasang-pasangan deh duduknya. Cari pasangan dulu Bapak Ibu. Jangan menjanda atau menduda. Oh ini Pak Henry, silakan nanti sama Bu Seni karena ada kegiatan yang akan kita lakukan. Bu Manis bisa sama Bu Teti, kemudian Bapak Kak Sujaya bisa sama mahasiswa di belakang Bapaknya. Sudah semua nih. Ya. Bu Apni bisa sama Bu Ilman. Oke, baik. Ini kegiatannya Bapak Ibu, kegiatan pemantik cobalah buka.
Mungkin ini sudah dapat dilakukan, tapi akan saya coba kembali. Di sini ada kegiatan untuk berdua. Ada anggap saja Bapak Ibu A dengan B ya. Itu untuk yang bermain di sini adalah yang A. Jadi dipilih siapa yang sebagai A, siapa yang sebagai B. Ya, silakan yang sebagai A. Silakan dilihat instruksinya ya Bapak Ibu, saya bacakan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian itu tugas A ya Bapak Ibu ya. Kemudian tugas B, rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, ingat ya, membujuk, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi, silakan dimarahi ya kalau nggak mau dibuka. Kemudian menggoda, silakan digoda, kemudian menggelitik jika boleh. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Sudah. Siapa yang jadi A angkat tangannya? Oke. Pokoknya yang jadi B itu harus pintar membujuk, menggoda, menggelitik ya. Sama yang banyak bawa uang kalau gitu ya. Oke, kita coba Bapak Ibu, silakan yang A kepalkan tangannya. Ditunjuk Bapak Ibu ya, diangkat tangannya. Satu aja Pak. Satu aja. Sudah kepalkan? Coba yang di depan sini Bapak Ibu berdiri. Berdiri. Silakan berdiri ya Bapak Ibu. Berdiri. Bu Mari sama Bu Teti berdiri. Oke. Yang A kepalkan tangannya. Oke. Sekarang yang B silakan beraksi. Silakan membujuk, menggoda, mengkritik. Ayo Bu Linda. Atau ada yang mengeluarkan dua, silakan. Oke. Oh, Oma mau mukul-mukul pakai HP. Oh, ditangkap Wami heboh dengan Bu Ilma. Oke, sudah? Ada yang bisa membuka? Tidak. Oke. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Kegiatannya adalah cobalah buka. Berarti kegiatan ini belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena memang di sini tidak ada yang berhasil membuka kepalan tangan. Nah, dari kegiatan tersebut ada beberapa pertanyaan yang muncul Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apakah Anda atau A membuka kepalan tangan Anda? Oke, tidak ya, tidak ada yang membuka. Apa alasan Anda? Coba Bu Rena sampaikan alasannya Bu Rena kenapa tidak membuka. Baiklah, terima kasih. Jadi alasan saya tidak membuka kepalan tangan saya karena di dalamnya ada sesuatu yang berharga untuk diri saya. Oke, Bu Rena tidak membuka karena di awal itu instruksinya adalah kepalan tangan itu berisi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu tidak mau kan sesuatu yang berharga itu diambil sama orang lain? Tidak, oke. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau A menutup kepalan tangan Anda dengan sekuat-kuatnya? Iya, karena alasannya pasti yang pertama, karena ada sesuatu yang berharga. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga inilah poinnya Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Iya, yang memegang kontrol itu adalah
si A atau dirinya sendiri. Nanti kalau misalnya si B yang mengepalkan tangan, tetap si B juga yang mengontrol dirinya sendiri. Oke. Ini respon yang akan muncul. 1 dan 2 pasti akan bervariasi. Kemudian yang ketiga itu yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Kebutuhan dasarnya apa? Tidak mau barang yang berharga itu diambil oleh orang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kita lanjut ke perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Itu yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita berbicara ilusi. Bapak Ibu sudah tahu ilusi kan ya? Oke, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu itu bisa mengontrol murid, itu adalah suatu kegiatan yang kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya kita tidak boleh memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak boleh memaksakan. Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa setiap penguatan yang positif itu bermanfaat, tidak selamanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau penguatan positif dilakukan dengan jangka panjang, itu murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru yang berusaha memberikan penguatan positif tersebut. Boleh memberikan penguatan positif tetapi dalam jangka waktu yang disesuaikan. Jangan terus-menerus. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin sesuai dengan kenyataan ya, bahwa kita itu sering membuat murid merasa bersalah ketika dia melakukan suatu tindakan yang kurang tepat. Nah, hal ini akan menjadikan atau menuju pada identitas murid yang gagal. Dia tidak akan terbentuk karakternya, malah dia akan semakin membangkang. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di dalam sekolah ini kan kita sebagai orang dewasa di antara murid-murid kita. Jadi kita beranggapan bahwa kita itu dapat memaksakan kehendak kita. Padahal perilaku itu kurang tepat. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita apabila memaksakan suatu kehendak, itu bisa saja membentuk adanya suatu permusuhan. Itu yang terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nanti tergantung Bapak Ibu mau mengambil teori kontrol apa teori pilihan. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini terkait dengan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Iya, memang terpotong sedikit. Baik. Dari paradigma ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di dalam tabel sudah terlihat di sana ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Saya akan sampaikan beberapa saja. Yang pertama, ketika kita menggunakan stimulus, kita akan berpikiran bahwa kebutuhan kita sama. Jadi setiap anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Itu kalau kita menggunakan paradigma stimulus respon. Tetapi kalau kita menggunakan paradigma teori kontrol, kita akan berpikir bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Walaupun pada dasarnya ada kebutuhan yang sama, tetapi lihat porsinya pasti akan berbeda. Seperti saya dengan Bu Rena, kebutuhan kita makan, tetapi tentu saja porsi saya dengan Bu Rena itu akan berbeda. Porsi saya akan lebih banyak, walaupun badan Bu Rena lebih besar daripada saya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Kemudian saya ambil acak ya Bapak Ibu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti contoh tadi. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Orang lain hanya bisa menuntun dan membimbing Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu hanya bisa menuntun dan membimbing murid. Jangan mengontrolnya.
Karena mengontrol itu sifatnya nanti bisa saja memaksa. Itu Bapak Ibu ya, saya sampaikan sekilas saja. Saya lanjut. Nah, itu tadi terkait dengan teori kontrol. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita lanjut ke disiplin. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Mungkin itu guru BK, Bu Yanti. Apa yang terbenak ketika mendengar kata disiplin? Oke, baik, terima kasih Bu Yanti. Pertanyaan pertama dan kedua mirip ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Yanti berpikiran ketika mendengar kata disiplin itu adalah tepat waktu dan mentaati peraturan. Jadi taat ya. Oke. Nah, ini sama dengan pemikiran Bu Yanti ya, bahwa kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang itu akan menghubungkan dengan kata tata tertib, teratur. Kalau disiplin pasti teratur ya. Kemudian kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau dia tidak disiplin, dia akan dihukum. Padahal itu sesungguhnya berbeda, ya. Disiplin dengan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi apabila Bapak Ibu ingin memberikan suatu disiplin kepada anak didik Bapak Ibu, jangan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kita berpikiran apabila kita menerapkan disiplin, kemudian anak didik kita tidak mau mengikuti, alternatif terakhirnya adalah hukuman. Padahal itu tidak harus dilakukan dan tidak baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini apakah makna disiplin? Sebenarnya pada dasarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi belajar ya Bapak Ibu bukan untuk memberikan hukuman. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi di sana menggali potensi, bukan memaksa. Yang ketiga, namun pada kenyataannya atau dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi, patuh, taat. Itu yang terjadi di kenyataannya atau realitanya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi murid-murid kita yang mendapatkan tindakan disiplin dari kita itu, dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian bukan dengan apa yang dihargai, dia melakukan kegiatan itu bukan karena dia dihargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu tidak pencapaian suatu mulia yang didapatkan oleh murid, tetapi dia terus merasa tidak nyaman. Itu terkait dengan apa makna disiplin. Saya lanjut Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini terbagi menjadi 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian ada dari Primary Year Program. Kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian yang keempat ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian yang kelima the 7 essential feature. Kemudian yang keenam proyek nilai-nilai kebajikan. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya mengambil yang real aja Bapak Ibu, yang sering kita gunakan atau yang sering kita terapkan atau yang sering kita harapkan ada di dalam diri murid kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Ya, 6 dimensi sikap. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif.
yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Saya tidak akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pasti sudah mengetahui tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Ini sudah sering kita lakukan. Kita menginginkan anak yang beriman, kemudian kita menginginkan anak yang berkebinekaan global, dia bisa gotong royong, kemudian dia memiliki kreativitas, kemudian dia bisa berpikir secara kritis, dan dia memiliki sikap yang mandiri. Kemudian ini untuk nilai-nilai selanjutnya saya tidak akan jelaskan karena dia sudah berada pada nilai profil pelajar Pancasila. Baik, itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Arista menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi dan keyakinan kelas. Silakan Ibu Arista. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, masih semangat nih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Baik, yang pertama teori motivasi. Di sini motivasi merupakan pendorong dalam diri seseorang, itu yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah, menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai suatu hasil atau tujuan yang diharapkan. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang menjadi tujuan dari disiplin positif adalah yang ketiga, yaitu tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini bersifat internal di dalam diri orang tersebut, di mana tidak akan terpengaruh pada hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik. Yang selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman sendiri merupakan tindakan pendidik yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Di mana hukuman ini bersifat satu arah, itu secara tiba-tiba, tidak terencana, di mana murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman ini tidak efektif diberikan Bapak Ibu, karena akan menimbulkan trauma tersendiri terhadap murid. Di samping itu juga hukuman ini akan membuat murid menjadi pendendam terhadap guru yang memberikan hukuman. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini merupakan pemberian hadiah itu kepada seseorang. Di dalam kelas misalnya Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan terhadap murid barangkali? Seperti apa penghargaannya Bapak Ibu? Kasih permen, lagi kasih beng-beng. Pak Agus tadi bilang apa? Kasih uang. Pernah kasih uang Pak Agus? Serius pernah. Serius pernah ya. Baik, dalam penghargaan itu kalau ngasih uang, ngasih permen itu masuk ke sisi positif apa negatif? Negatif. Dari segi positifnya apa kira-kira Bapak Ibu? Pujian, ucapan. Dalam hal apa misalnya di kelas kita memberikan pujian? Ya, terima kasih Bu Rena, dia berhasil menjawab soal, ya semangat. Terus gurunya memberikan apresiasi apa? Kalau sudah muridnya benar menjawab pertanyaan muridnya? Tepuk tangan atau bagus kan gitu ya. Itu merupakan motivasi sisi positif. Kemudian di samping itu juga ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Itu seperti apa? Misalnya siswa akan memiliki anggapan bahwa kemampuannya itu lebih tinggi dari teman-temannya atau temannya dianggap lebih rendah. Guru harus mengeluarkan biaya. Seperti yang Pak Agus tadi bilang kan, memberikan uang kepada murid. Guru
harus mengeluarkan biaya jika reward yang diberikan berupa barang atau benda. Terus selanjutnya, mendorong siswa untuk memiliki sifat materialistis atau hanya melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari guru. Kemudian selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Dian Gosen. Kemudian adapun restitusi yang selanjutnya itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Yaitu dengan cara apa, Bapak Ibu? Pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini di mana guru mengajak murid untuk berefleksi bagaimana memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan yang akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan suatu menunjukkan rasa penyesalannya terhadap apa yang mereka lakukan. Di sini restitusi adalah tawaran Bapak Ibu, bukan untuk paksaan. Ya, tawarannya seperti apa? Misalnya kita bisa berkata seperti ini. Jika murid melakukan kesalahan ya, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi murid itu akan mengetahui apa? Kesalahannya, bukan malah menuding murid. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Itu salah Bapak Ibu. Ya. Dengan seperti itu murid tidak akan menyadari apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya itu materi yang nomor 2 Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas sebelum mengajar pasti sudah pernah membuat keyakinan kelas barangkali, atau keyakinan kelas ini sama dengan apa Bapak Ibu? Kesepakatan. Oh iya. Pak Agus sudah menerapkan kesepakatan kelas? Sudah. Ini saya akan mencoba menjelaskan tentang. Saya nggak tahu namanya soalnya. Sudah ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Barangkali ada yang bisa membantu menjawab. Nggak tahu kenapa. Bu Seni barangkali. Apa bedanya? Bisa berdiri Bu Seni. Pak Sam, apa bedanya? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa peraturan kelas? Mengatur sini. Terima kasih Gus Seni, berikan tepuk tangan untuk Gus Seni. Oh gitu. Pak Sam. Baik, yang pertama mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seperti apa yang disampaikan oleh Gus Seni benar sekali, di mana keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang diyakini atau yang dilakukan sepakat antara murid dengan guru. Kemudian kalau peraturan di sini artinya bagaimana? Tata tertib itu yang membuat ada cuma satu orang saja. Itu tidak tidak efektif dilakukan. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam keyakinan kelas itu sudah tersirat, di sana ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya sendiri, di mana seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang tanpa makna. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu
ada beberapa hal yang saya buat di sini, yaitu keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih konkret dan rinci. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Ya, keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Terus keyakinan ini tidak terlalu banyak dibuat dan mudah diingat. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dalam lingkungan kelas, misalnya di luar sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi antara guru dengan murid dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi apa-apa yang perlu disepakati bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini merupakan contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Bisa dilihat di monitor. Itu yang pertama ada disiplin waktu. Kenapa dibuat disiplin waktu? Karena kita tahu bahwa untuk menerapkan budaya positif, murid harus tepat waktu, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum mulai pelajaran, saling menghargai dan berkata sopan, kemudian tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu, segera mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Di bawahnya itu bisa ada tanda tangan dari guru, ketua kelas, ketua bendahara, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Samita Putra. Untuk Bapak Samita Putra, silakan. Pak Sen, bisa Pak Sen? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan dari Bu Arista, itu masih berkaitan dengan materi disiplin positif. Ya. Terima kasih karena Bapak Ibu masih semangat ya pada hari ini. Nah, terkait materi yang akan saya bawakan itu berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sering mendengar ya istilah 5 kebutuhan dasar manusia ini. Apa saja kira-kira masih ingat Bapak Ibu? Apa makan? Ya benar Pak Asep. Mandi ya Ali. Mandi. Ya jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini selanjutnya ada 5 ya di teorinya, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau pengakuan, kesenangan dan kebebasan. Ya, jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya jika dikaitkan dengan siswa kita begitu, artinya setiap perilaku siswa atau perilaku seseorang itu pasti mereka itu sebenarnya sedang ingin memenuhi ke-5 kebutuhan dasar ini. Ya, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya yang pertama itu berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya seperti makanan ya, seperti yang disampaikan Pak Asep tadi ya. Ya, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Nah, dalam hal ini hal itu bisa dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, kemudian dan sebagainya. Ya, sama dengan ini ya, kebutuhan bertahan hidup itu misalnya seperti kita bekerja. Nah, itu kan sebenarnya sedang ketika kita mendapatkan bekerja selain untuk mengabdi, kan juga kita untuk mendapatkan penghasilan juga untuk apa? Tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan juga kan salah satunya. Nah, jadi itu salah satu kebutuhan bertahan hidup ya. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Aku contohnya Pak. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis ya, seperti rasa diterima, kemudian dipedulikan, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok dan sebagainya. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya kalau kita hubungkan di kelas, bisa saja kalau misalnya ada siswa yang tiba-tiba
tiba-tiba diam di kelas ya seperti itu, bisa saja dia sebenarnya sedang membutuhkan apa ya kasih sayang untuk diterima. Atau begitu juga sebaliknya, kalau perilakunya misalnya bertindak misalnya sering mengganggu temannya, mungkin saja dia sedang mencari perhatian gitu ya. Jadi kita harus sebagai guru harus bisa lah memahami kebutuhan dasar manusia ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan sebagainya. Untuk itu dalam hal ini diharapkan kita harus misalnya ya memberikan apresiasi. Salah satu contohnya ya ketika siswa itu menjawab pertanyaan, dan itu akan membuat memenuhi kebutuhan atas kemampuannya. Nah, berikutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, mengembangkan mengendalikan arahnya sendiri. Kemudian hal ini juga bisa dilakukan dengan waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Nah, liburan juga ya merupakan salah satu kebutuhan. Ingat, nanti kan kita liburan family gitu ya. Selanjutnya, nah yang terakhir ya, yaitu kebutuhan kesenangan atau untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti humor, bermain, bersenang-senang. Itu sebenarnya juga merupakan kebutuhan kita ya. Ya, bisa dengan menjalankan hobi seperti Pak Aldi misalnya kan sering buat story nari barong gitu kan, story-nya kemudian nari jauh gitu kan. Itu kan sebenarnya salah satu Pak Aldi itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Bertahan hidup itu Pak. Ya. Bertahan hidup. Kalau nari nah hidup itu. Ya baik, itu aja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Berikan pertanyaan Bapak Ibu. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Pak Jero terkait dengan restitusi 5 posisi kontrol. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Jero. Baik, yang terhormat Bapak Ibu hebat ya. Jadi salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu rahayu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan video motivasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu 5 posisi kontrol, tetapi saya akan berusaha menampilkan sebuah intro untuk motivasi Bapak Ibu. Jadi kita mungkin mudah ya semuanya. Bisa. Audio aja dapat ya? Nggak bisa ya? Ulang tuh, dari awal ya? Dari awal. Mohon tengah hening ya, dihayati. Kedengaran Bapak Ibu?
Itu dokter. Itu dokter. Banyak orang pasti menjadi ini karena mereka merasa sudah lewat masanya, sudah tidak muda lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak sefit dulu lagi, sudah tidak ada. Hari ini saya ingin bilang pada kamu, it's never too late to create your best life. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik dari hidupmu. Kenapa? Karena sukses itu semua ada di pikiran kamu. Mau suksesnya seperti apa, kamu bebas menentukannya. Asalkan kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, kamu bisa mengendalikan hidupmu. Asalkan kamu yakin akan kemampuanmu, apa yang kamu inginkan bisa ada dalam genggamanmu. Mungkin kamu baru putus cinta, mungkin kamu baru di PHK, mungkin kamu baru saja kalah. Tapi percayakah kamu kalau nasib akan berubah? Percayakah kamu kalau kesempatan masih terbuka? Jadi, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada tenaga, jangan bilang aja. Jangan bilang, ya sudahlah. Karena itu hanyalah komentar orang-orang yang lemah. Apakah kamu orang lemah itu? Saya rasa tidak. Kadang saya bisa memahami, banyak orang pasrah dan tidak mau mencoba lagi, bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka takut terluka. Takut gagal lagi, takut sedih lagi, takut rugi lagi, takut kecewa lagi. Memang, rasa takut itu kadang tidak bisa dihindari. Tapi kamu harus tahu, orang yang berani itu bukannya mereka tidak punya rasa takut. Tapi berani itu adalah, walaupun kamu takut sekalipun, kamu tetap mencoba. Tekadmu harus lebih besar dari ketakutanmu. Imanmu harus jauh lebih besar dari masalahmu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bermimpi. Buat keputusan dan lakukan. Miliki komitmen dan tunjukkan. So, are you ready? Ready. Yes, I am ready. Baca. Oke, luar biasa sekali ya. Itu adalah video motivasi tentang ya semangat. Jadi mungkin satu orang ya yang bisa memberikan argumen terkait dengan motivasi yang diberikan tadi. Aldi, Pak. Ya, sampai tangan di atas ketemu dong. Angkat tangan dong. Oh, saya yakin Bapak Ibu hebat, pasti semuanya bisa ya. Ada yang mau memberikan argumen terkait dengan apa isi motivasi tadi? Ya, Pak Henry, ini luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin sharing sedikit terkait dengan video motivasi yang telah ditampilkan tadi. Jadi dari pengamatan saya terkait dengan video motivasi tadi, ada beberapa makna yang bisa saya tangkap. Yang pertama, itu kita harus berusaha, bekerja keras, serta tekun dalam melakukan sesuatu untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi jangan pernah ada kata menyerah, jangan pernah ada kata pasrah untuk mencapai suatu tujuan yang akan ingin kita gapai. Mungkin itu dari saya terkait dengan video motivasi yang telah ditampilkan. Terima kasih. Oke, berikan dengan kepada Pak Henry ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan restitusi 5 posisi kontrol ya. Jadi seperti itulah sebagai intro. Saya di sini sebagai calon guru penggerak ya. Ampura di Bapak Ibu hebat semuanya. Kami di sini tidak menggurui, hanya saja sharing apa yang kami dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Semoga nantinya bermanfaat untuk kita semua untuk kemajuan sekolah SMA Negeri 3 Singaraja ini. Baik, langsung saja. Restitusi 5 posisi kontrol adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Yana Gosen. Nah, apakah itu restitusi?
Jadi restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya apa? Ya adalah untuk memperbaiki hubungan. Oke. Adapun bagian-bagian daripada 5 posisi kontrol, yakni yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang berikutnya adalah manajer. Ya, jadi ada beberapa bagian yang perlu kita pahami di sini. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Di mana penghukum ini guru-guru yang menerapkan posisi tanda kutip penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Selanjutnya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya. Nah, bagaimanakah nada si penghukum? Biasanya nada penghukum suaranya itu tinggi. Bahasa tubuhnya yakni mata melotot dan jari menunjuk menghardik lagi ya. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Nah, bagaimanakah perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang? Selanjutnya, Bu. Nah, hasilnya apa? Apabila kita menerapkan sebagai penghukum, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau mungkin bersifat agresif ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut, misalkan dengan paku demikian. Selanjutnya, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selanjutnya. Nah, sekarang kata-kata yang dikeluarkan dengan pembuat rasa bersalah adalah lemah lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, seperti itu contohnya bapak ibu. Itu adalah pembuat rasa bersalah, sehingga nadanya itu agak lebih lembut ya. Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi.
nada suara daripada pembuat rasa bersalah memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, ya, jadi mendekati anak tersebut mungkin dengan merangkul, ya, itu adalah daripada karakter atau bahasa tubuh pembuat rasa bersalah. Nah, contohnya adalah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila tegur seperti cara ini? Nah, saat murid diberikan pembuat perasaan bersalah, hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, baik, yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, biasanya saya pernah menerapkan ini sebagai teman ya. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak ya. Posisi teman pada guru biasanya atau mungkin bisa negatif atau positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman dengan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, contohnya adalah, ayo bantulah dari bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, dia misalkan contohnya. Selanjutnya, nah, jadi hal negatifnya apa? Tadi positifnya, sekarang negatifnya. Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya, seperti itu perkataan siswa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, dalam bernada suara, posisi teman ini akan ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum dengarkan. Contohnya adalah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti pak guru bantu kamu. Ya, bagaimana kira-kira perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya, jadi apabila kita menerapkan sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia
merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk mempandunya. Akibat lain dari posisi teman, ya misalkan Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Baik, selanjutnya itu. Nah, yang keempatlah guru sebagai pemantau. Apakah artinya pemantau? Artinya Bapak Ibu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Selanjutnya, Bu. Baik. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Ya, jadi seperti itu pertanyaannya pada siswa. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu misalkan pada murid ya. Baik, selanjutnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Baik, terkait dengan nada suara pemantau atau bahasa tubuh, ya. Jadi nada suaranya agak datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya adalah seorang guru berkata, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" "Tahu, Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" Dijawab dengan oleh Adi, "Paham, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Guru berkata lagi, "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Nah, dengan dialog tadi, kira-kira bagaimana enggak? Atau bagaimanakah perasaan murid di belakang seperti itu? Ya, ini hasilnya. Jadi apabila seorang pendidik sebagai pemantau, itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat untuk nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi itulah apabila kita melaksanakan strategi pemantau, jadi itu nantinya dampak kepada murid. Nah, selanjutnya, Bu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, manajer. Jadi saya berharap kita semua menerapkan 5 posisi kontrol, yaitu manajer. Inilah yang utama. Harapan saya kita semua bisa menerapkan posisi manajer ini. Kenapa? Di mana guru bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab,
maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Baik, seterusnya murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Nah, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Ya. Ya, sekarang selanjutnya seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, biasanya ini kembali ke keyakinan kelas. Makanya mungkin di tahun ajaran awal kita berupaya agar masing-masing wali atau mungkin guru dalam proses pembelajaran agar membuat keyakinan kelas. Jadi apa yang menjadi keyakinan di kelas tersebut silahkan ditempel mungkin di tembok atau dinding kelas tersebut. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, Bu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita sebagai manajer, kita berusaha membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seorang manajer bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman, bisa ke pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir daripada 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Nah, terkait dengan nada suara manajer, tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi mungkin contohnya guru berkata, "Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adik menjawab, "Tahu Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini?" Jawab lagi oleh murid, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Kemudian guru menjawab lagi, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada permasalahan untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Adi menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Kemudian guru menjawab, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, bagaimana perasaan murid apabila kita perlakuannya seperti itu, atau dalam kutip kita sebagai manajer? Nah, ini ada hasilnya. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahayakan guru atau orang tua. Ya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya peraturnya. Namun posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan. Tentu dengan bimbingan guru. Nah, seperti itu. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu
meningkat suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau mungkin bersikap seolah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersedak gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Baik, demikian bisa yang saya jelaskan. Nah, untuk memberikan semangat lagi ya, saya akan kasih ya. Apabila saya bilang SMA 3 Semantiara, Bapak Ibu jawabnya semangat, semangat, selalu semangat. Bisa ya? Paham ya? Ya? Siap ya? Masih siap. Bapak Ibu hebat nih semuanya ya. Semangat, semangat, selalu semangat. Oke? Semantiara. Oke, luar biasa saya. Nanti sebentar break. Oke. Baik, saya akan serahkan ke moderator. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Hani. Baik, sebelum lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Ari, kita icebreaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa berdiri Bapak Ibu semuanya. Bu Buspa mana Bu? Mas Daya masih di belakang ya. Silakan di depan dulu. Pak Asta, silakan Pak Asta. Biar kelihatan di kamera. Rugi Pak, 2 jam nanti nggak kelihatan di kamera, nggak masuk YouTube nanti. Sudah ya? Ada icebreaking sedikit dari saya, biar kita konsentrasi dan ada peregangan. Nanti itu icebreakingnya adalah botak, batuk, batik. Ya, kalau saya bilang botak, pasti botak itu ada di Saya. ya kepala. Kemudian kalau batuk di mana? Di bibir. Ya, di mulut, pegang mulutnya. Jadi botak, batuk, batik. Batiknya di baju. Ya, konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Kita coba dulu. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Batik, batik, batuk, botak, botak, botak. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang konsentrasi semuanya. Botak, batik, botak, batuk, batik, botak, batuk, batuk, batuk. Botak, 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 batik, batuk. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, masih konsentrasi ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ari. Silakan Bu Ari. Baik, selamat pagi menjelang siang. Minum teh hangat, makan donat bolong. Masih semangat? Masih dong. Oke, jadi saya akan membawakan materi yang paling akhir pada diseminasi ini, yaitu segitiga restitusi. Tapi sebelumnya, jadi materi ini mungkin berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi akan saya awali dengan sharing terlebih dahulu. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu tentunya pernah menemukan siswa yang bermasalah ya? Pernah. Baik, jadi kita akan sesi sharing terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu Teti ya. Ibu Teti, kita sharing dulu sedikit Bu ya. Pernah menemukan siswa yang bermasalah? Saya 2 tahun Bu. Saya 2 tahun. Sering banget kalau yang sekarang. Oke, mungkin Ibu bisa menyampaikan salah satu kasus yang pernah Ibu temui. Itu saya Pak sama. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk semester ini, 1 tahun ini, kasus yang paling mencolok di kelas saya itu adalah kasus Alpa, salah satu siswa didik saya yang 1 tahun ini rekapnya 50 kali Alpa. Tapi saat ini
sudah ditangani oleh Bapak Kepala Sekolah dan nanti seluruh keputusannya diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Jadi sebelum ditangani oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin kan penanganannya terlebih dahulu dengan Ibu. Penanganannya pertama dari saya dulu, setelah itu dengan BK, lalu kita kunjungan ke rumah. Terus habis itu anak itu juga sempat hadir dulu, habis itu nggak hadir lagi ke Bapak Dharma. Setelah itu karena sudah sampai saat ini sudah 50 kali, terpaksa ke Bapak Kepala Sekolah dikembalikan. Terima kasih, berarti bimbingannya sudah intensif Ibu ya. Jadi kalau misalnya boleh kami mengetahui pada saat Ibu memberikan bimbingan, diskusi seperti apa yang terjadi di sana? Saat saya memberikan bimbingan itu, otomatis saya akan menanyakan permasalahan yang terjadi pada dirinya dia dulu. Apakah dia ada yang masalah keterbelakangan ekonomi atau memang dari dia yang malas seperti itu. Dan selama ini dari penelitian saya, dia itu kompleks. Jadi ya ada masalah ekonomi, ada juga mentalnya kena, ada juga permasalahan keluarga seperti itu. Terima kasih, berarti kita sudah ada gambaran permasalahan yang sempat dihadapi oleh murid Ibu ya. Oke, untuk yang kedua mungkin Ibu Ninda bisa sharing. Pernah mengalami masalah Ibu siswanya? Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi selama menjadi wali kelas, berapa kali untuk yang terbaru ini siswa saya ada yang bolos Ibu. Bolosnya itu sudah direncanakan dan collab sama perwaliannya Pak Ian. Ada collab ya? Ya, ada collab. Kayak BTS sama ini. Iya collab ya bolosnya. Jadi bolosnya ini agak di luar dugaan karena orang tua pagi-pagi dia saling sama bapak ibunya, saya mau berangkat ke sekolah. Tapi ternyata dia tidak sampai di sekolah. Jadi absennya apa, kemudian saya disampaikan oleh guru mapel, kebetulan hari itu saya tidak mengajar di kelas perwalian saya. Kemudian saya telusuri, ternyata dia berangkat ke sekolah, dia collab sama temannya di beda kelas, mereka nongkrong di parkiran salah satu SMP di kota Singaraja. Di situ mereka diem lah dari pagi sampai pulang sekolah, nanti pulangnya mereka pulang lagi kayak biasa. Ditanyanya gimana, udah sekolah, udah gitu. Kebetulan saya sampaikan ke orang tuanya nangis pas saya sampaikan. Mereka tidak menyangka kalau anaknya bisa berbohong. Kemudian untuk pendekatan yang saya lakukan dengan si anak, ini sudah kedua kalinya. Kalau versi yang pertama dia bolosnya itu alasannya karena sakit. Jadi dia malu bilang sama orang tuanya, dia diam di kos temennya. Jadi setelah pendekatan 2 kali itu, ternyata si anak itu memang pendiam dan introvert. Kemudian orang tuanya bekerja, bapak dan ibunya bekerja dari pagi sampai sore, kemudian malam cuma bertemu sekedarnya aja dengan anak. Jadi untuk diskusi dengan yang saya lakukan adalah dengan guru BK, kemudian juga mendatangkan orang tua, dan akhirnya diberikan solusi untuk orang tua dan anak menjadi lebih dekat sekarang. Dan sekarang anaknya sudah rajin sekolah lagi. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Jadi syukurlah sudah ada hasil dari kegiatan yang pendekatan terhadap siswa Ibu ya. Jadi muridnya sekarang sudah rajin ke sekolah. Jadi terima kasih atas penyampaian masalah yang sudah disampaikan oleh Ibu Teti dan Ibu Ninda. Jadi tadi ada hal yang saya tangkap dari penyampaian Ibu Ninda. Ada pendekatan pertama ya. Dari pendekatan pertama itu kita melihat bahwa siswa itu malu menyampaikan, begitu Ibu ya. Nah, jadi disinilah kita pentingnya untuk mempelajari segitiga restitusi, di mana ini sebenarnya dipopulerkan oleh Diane Goshen, ya. Diane Goshen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, ya. Jadi karena dia segitiga restitusi itu sisinya ada 3, ya, ada 3 tahap, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah itu yang kerap sekali tidak kita laksanakan, ya. Jadi terjadilah kasus seperti yang Ibu Ninda tadi. Jadi ketika kita pendekatan pertama kali, si anak merasa malu. Oh, saya melakukan kesalahan. Saya malu bercerita dengan guru dan orang tua saya. Karena segitiga restitusi ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Ya, bisa dilanjutkan, Ibu.
Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru maupun orang tua, ya, bagaimana agar untuk menghasilkan siswa yang dapat mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, di sana juga kita akan memunculkan nilai intrinsik dari siswa sehingga muncul nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah disampaikan apa saja? Ada disiplin, ada jujur, bertanggung jawab, ya, ada banyak nilai kebajikan. Jadi dengan adanya proses segitiga restitusi ini, hal itulah yang ingin kita munculkan sehingga menjadi perbaikan positif pada anak sehingga bermuara pada karakter yang tertanam pada diri siswa. Langkah pertamanya itu adalah menstabilkan identitas. Langkah ini yang sering kita lupakan. Ya, sehingga anak-anak itu kurang mau reflektif, kurang mau terbuka pada gurunya. Kadang-kadang seperti saya, ya, sebelum mengetahui materi ini, ketika siswa melakukan kesalahan apa? Kamu salah. Kok bisa kamu berbuat seperti itu? Di mana pikirmu? Di mana logikamu? Seperti itu, ya. Jadi kita kurang bisa memahami. Padahal kalau kita dipahami gimana? Seneng, ya. Oh, ada yang bisa memahami saya, ada yang mengerti dengan kondisi saya. Nah, ini langkah awal, langkah yang paling utama dari penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan kata-kata, oh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi di sana dia merasa tidak malu, walaupun bersalah, ya, tapi ada perasaannya dia tidak bersalah. Jadi dia bisa mengungkapkan alasan kenapa dia waktu itu bolos. Gitu. Jadi anak-anak itu kita pahami dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kadang-kadang kita jarang kan menggunakan kata-kata itu kepada anak yang berbuat salah. Tapi ini efeknya besar. Jadi penstabilan identitas sehingga anak mau reflektif dan mau terbuka. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi. Kamu berhak kok merasa begitu. Nah, misalnya ada siswa yang marah, kamu berhak kok merasa begitu. Gitu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi kata-kata seperti itu kelihatannya simpel, tapi ngena, ya. Kalau kita dipahami senang nggak? Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, langkah yang kedua dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Di sini baru kita akan mulai masuk. Setelah anak itu merasa nyaman mengobrol dengan kita, anak itu mau terbuka, mau reflektif atas kesalahannya, baru kita masuk ke sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, misalnya ada anak yang berkelahi, tapi berkelahinya dia mukul pintu, mukul papan untuk meluapkan amarahnya. Jadi kita bisa gunakan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya apa? Mukul temannya. Itu kan lebih buruk, ya. Nah, berikutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, gitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa kita gunakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian bisa dilanjutkan yang ketiga. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Arista, ya, mengenai keyakinan kelas. Jadi sebaiknya pada saat di kelas itu kita membuat suatu kesepakatan, membuat suatu keyakinan. Nilai-nilai apa yang akan kita kuatkan di kelas itu? Yang pertama mungkin kita harus bersikap jujur. Jadi kalau pada saya sendiri pada prinsipnya mungkin contohnya adalah Ibu tidak apa-apa nilai kalian itu kecil, yang penting kalian jujur dalam berproses. Nah, bisa kita kembangkan lagi. Bapak Ibu maunya nilai kebajikan apa yang akan diterapkan pada keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Nah,
Yang berikutnya, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kalau misalnya kita menyepakati di kelas itu nilai yang bertanggung jawab, berarti agar anak-anak itu juga merespon apakah sikap atau perilaku dia itu sesuai tidak dengan nilai yang sudah kita yakini. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menanyakan keyakinan. Mungkin itu bisa menjadi gambaran ya dari Bapak Ibu, refleksi dari hal yang sudah kita lakukan, apakah sudah seperti itu atau belum. Nah, kalau belum, diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi sehingga anak-anak itu mau terbuka. Kadang-kadang kalau kita konsultasi pada siswa, ada siswanya diam aja, ya. Gurunya padahal sudah ngomong, siswanya diam aja. Nah, mungkin dia belum terbuka sama kita. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah menyiapkan satu video, ya, untuk menggambarkan penerapan segitiga restitusi. Coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengatur dirinya untuk kemudian mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Yaitu sepotong video ya, jadi cuplikan penerapan dari segitiga restitusi.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, itulah tadi Bapak Ibu penyampaian dari diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 SMA Negeri 3 Singaraja. Masih ada waktu Bapak Ibu, mungkin dari penyampaian kami berlima ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, kami persilakan. Boleh memilih pertanyaan itu disampaikan ke siapa? Baik, silakan Ibu Sukartia. Kemudian yang kedua Ninda. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin satu orang lagi. Oke, nanti sambil jalan mungkin ada. Silakan Ibu Sukartia. Terima kasih. Pertanyaan saya tujukan pertama kepada Ibu Alista. Mungkin bisa ditayangkan lagi ya, tadi poin-poinnya. Dan nanti yang kedua Pak Jero Swatayasa. Saya mencatat yaitu membuat keyakinan kelas ya kayaknya. Yaitu poin yang ketiga, pembentukan keyakinan kelas, yaitu poin 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ingin saya tanyakan, ini membentuk kalimat-kalimat yang positif atau makna kalimat itu yang positif? Itu pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Oh sekalian aja, ya. Itu satu saja untuk Bu Alista. Kemudian untuk Pak Jero, panjang sekali tadi, tapi saya bisa mengingatnya beberapa saja. Ya intinya menjadi guru yang sabar. Kemudian selalu menerima keberadaan siswa. Nah ini saya sampaikan adalah pengalaman pribadi saya. Sekian puluh tahun menjadi guru. Dulu di awal muda seperti anak-anak saya katakan ya, ini anak-anak kayak Ninda, kayak kalian yang masih semangat membara begitu ya, dan idealis sekali tuntutan terhadap siswa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata capek malah itu, lelah menghabiskan energi. Ya, begini, pernah saya menerapkan siswa terlambat, selalu terlambat ya, pertama, kedua, ketiga. Nah dari mereka, nah ini terlambat mengumpul tugas, terlambat masuk sekelas, pokoknya intinya terlambat. Ya saya maafkan, dengan alasan berbagai macam disampaikan, saya memaklumi. Tapi ternyata apa yang saya lakukan ini dijadikan sebuah kesempatan. Oh gampang punya orang-orang, boleh-boleh aja. Ya, masuk gue telat mau 15 menit, setengah jam juga gak apa-apa. Dan itu ternyata menjadi tradisi. Dan bukan siswa itu ketika saya berikan peluang seperti itu menjadi sebuah pembelajaran, menjadi refleksi diri, menjadi mawas diri, sadar yang akhirnya. Tugas juga begitu. Oh ibunya orang boleh-boleh aja. Kemudian saya bandingkan dengan guru yang relatif ekstrim, suka galak, memberikan sanksi, marah di kelas. Oh ternyata kok ini lebih mempan, tugasnya selalu oke, tugasnya selalu tepat waktu. Dan yang mana ini yang harus tampaknya kok dengan kekalman saya, kesabaran itu bukan membuat murid menjadi mawas diri, kemudian disiplin, tapi membuat kesimpulan ibunya boleh-boleh aja kok. Tapi kalau dengan guru ini, jangan dong saklek itu, jangan sampai terlambat. Nah itu, ya mohon solusinya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya ingin menanyakan
menanyakan terkait teori kontrol yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika. Namun jika Bapak Ibu CGP lain ingin memberikan pendapat, dipersilakan. Jadi tadi kan disebutkan teori kontrol itu siswa yang harus merubah dirinya sendiri, disarankan guru tidak boleh memaksa. Namun bagaimana jika realitanya ternyata banyak siswa yang tidak mau berubah dan tidak mau mengumpulkan tugas apabila tidak dipaksa oleh gurunya? Bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait itu? Apakah kita tetap menerapkan seperti itu atau guru boleh ada memaksa sedikit atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata sudah ada 3 pertanyaan yang masuk dari 2 orang penanya ya. Langsung saja saya berikan kesempatan untuk Bu Arisa menjawab pertanyaan dari Bu Sukarti. Baik, terima kasih Bu Haji atas pertanyaannya mengenai pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya buat nomor 3 yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di sini maksudnya dalam membuat keyakinan kelas itu ada makna dan kalimatnya sesuai harus positif. Misalnya contohnya siswa tidak datang terlambat. Jadi di keyakinan kelas itu bisa dicantumin di sana siswa datang tepat waktu seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, makna yang negatif kan jangan membuang sampah sembarangan. Tapi di sana kita sepakati bahwa tolong jangan membuang sampah sembarangan. Isi kata tolong di depan. Oh, tapi masih tercantum kata jangan. Tolong membuang sampah, maaf Bu Haji, tolong membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, gunakan pakaian yang sesuai dengan kesepakatan sekolah. Kelas seperti itu. Bagaimana kira-kira Bu Haji? Jadi tidak boleh menggunakan kata negasi. Jangan. Ya, ya. Jangan. Ya, artinya negasi negatif kata tidak ya, tidak atau jangan. Terima kasih Bu Haji atas pertanyaan. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, silakan Pak Jero. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Bunda ya. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan yang mantap. Memang di lapangan faktanya demikian ya Bunda ya. Baik, terkait dengan jawaban yang akan bisa sampaikan, mohon izin Bunda yang mencoba menjawab. Satu, secara kontekstual atau mungkin secara teori, bahwasannya seorang guru pastinya berupaya ibaratkan sebagai petani, dan murid-murid itu adalah sebagai benih-benihnya. Jadi benih itu bisa tumbuh, berkembang dan memperoleh hasil yang baik. Pastinya petani dengan penuh kesabaran, cinta kasih, menyirami, menyiangi, kemudian memberikan pupuk dan sebagainya. Sama halnya juga dengan kita sebagai pendidik, kita sebagai pemberi penuntun. Jadi saya berharap tetap agar mengutamakan kesabaran, karena saya sempat juga baca-baca sedikit dari berbagai agama, bahwasanya sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena memang agak sulit dilaksanakan. Akan tetapi kalau itu kita bisa terapkan, itu akan berdampak pada posisi atau mungkin hasil akhir yang maksimal. Itu secara kontekstual. Kemudian secara realita, apabila ada murid yang memang benar-benar membandel, di mana mungkin dalam kenyataan saya pernah juga menghadapi siswa seperti itu Bunda. Jadi mungkin dulunya saya sebagai sosok guru penghukum Bunda, saya dulu orangnya keras ya. Akan tetapi dengan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bunda,
saya mencoba yang namanya menerapkan 5 posisi kontrol ini mungkin mengarah ke manajer. Memang di awal karena permulaan pasti kita akan merasa mungkin kurang berhasil, jenuh, kemudian bosan. Lebih baik kita sebagai penghukum aja. Hanya saja kalau itu diterapkan, saya akan kembali ke posisi awal, yaitu ya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu sebagai penghukum. Saya lebih cenderung ke penghukum. Memang realnya dengan penghukum itu siswa bisa takut sama saya gitu. Kemudian siswa takut tak ngumpul tugas. Karena tapi dampak secara psikologinya pastinya ada timbul rasa dendam, kemudian ada rasa benci. Apalagi sempat itu beberapa siswa itu saya dulu sebagai penghukum ya ngasih hukuman fisik, pasti jengkel dia. Kemudian secara psikologi juga dia merasa tertekan karena di dalam Merdeka Belajar kita sebagai calon guru penggerak itu mengarah ke bagaimana murid merasa bahagia, merasa senang saat proses pembelajaran. Nah, dengan kata lain, misalkan ada murid-murid yang terlambat itu, nah 1, 2, 3 kali, nah tetap kita memberikan pengarahan dengan sabar, kemudian kita menerapkan yang namanya posisi manajer. Apabila misalkan sudah berlebihan, nah namanya kita sebagai manusia atau mungkin seorang petani, tidak semua bibit akan bagus. Pasti ada bibit yang gagal. Demikian pula dengan siswa. Dari ribuan siswa ini, kita tidak semuanya akan bisa mengarahkan ke kesuksesan. Pasti juga ada siswa yang mengalami kegagalan. Seperti itu secara konteks alamiahnya. Nah mungkin jawaban secara lugasnya, tepatnya kita menyesuaikan benar. Apabila kita sudah berupaya, yang namanya kita berusaha sudah menerapkan strategi sebagai manajer, kalau sudah tidak berhasil, pastinya kita akan mengarah ke guru BK, ke pakar kurikulum dan ke kepala sekolah. Tapi besar harapan kami sesuai dengan arahan daripada Kemendikbud dengan memakai dasar filsafat filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru wajib memberikan tuntunan, memberikan cinta kasih, memberikan kesabaran. Kita harus selalu berpihak kepada murid. Itu yang saya dapatkan di guru penggerak. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kitalah yang harus mengetahui karakteristik siswa tersebut. Baik, demikian Bu Haji. Barangkali ada pertanyaan lagi Bu Haji, atau mungkin tanggapan. Ya, seperti itulah. Benar sekali Bu Haji. Dengan kurikulum merdeka, dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, betul ya. Menjadi seorang guru, tapi ya seperti teori Bapak tadi, tanam padi dalam satu area tanah, tidak semuanya akan menghasilkan guru-guru yang bagus. Atau kita dalam keluarga mempunyai anak lebih dari 2, 3, 4, mungkin dan salah satu ada yang berbeda. Dan yang saya garis bawahi berkali-kali Pak Gendelo mengatakan bersabar. Jadi guru harus bersabar. Terima kasih Bunda. Mereka buat Bunda ya, luar biasa sekali. Jadi beliaunya juga
sekaligus sebagai pembimbing saya juga sering-sering minta sharing sama beliau ya. Jadi luar biasa sekali Bunda Haji. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya. Baik, saya lanjut ya untuk pertanyaan ketiga karena mengingat waktu, kasihan Bapak Ibu kayaknya udah pada lapar. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ibu Ninda, itu terkait dengan posisi kontrol, bahwa saya tadi mengatakan yang dapat mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Sebagai seorang pendidik, guru pun tidak boleh memberikan kontrol kepada siswanya seperti itu. Jadi Bu Ninda memberikan saya kasus ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Apabila tidak dipaksa dia akan tetap tidak mengumpulkan tugas. Seperti itu ya Bu Ninda ya. Apakah guru boleh memaksa? Oke. Saya sudah katakan tadi bahwa posisi guru di sini adalah tidak boleh memberikan suatu paksaan kepada murid. Yang dapat dilakukan oleh guru adalah memberikan tuntunan dan bimbingan. Jadi apabila ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, sekecil apapun paksaan itu tetap tidak boleh dilakukan. Kita harus tetap berpegang teguh pada posisi kontrol. Jadi yang dapat mengontrol diri murid itu adalah dirinya mereka sendiri. Hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Kita cari tahu apa yang menyebabkan mereka itu tidak mengumpulkan tugas. Ini terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Sam, 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin mereka tidak mengumpulkan tugas karena ada kebutuhan lain yang sedang mereka penuhi. Apakah mereka itu kurang tuntunan, apakah mereka itu perlu kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memberikan satu atau mencari tahu apa penyebab siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah di awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran awal semester, kita harus membuat keyakinan kelas seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Arista. Itu sangat penting kita lakukan supaya apa yang kita lakukan di dalam kelas dengan siswa itu terstruktur dan munculnya budaya positif. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang dapat menumbuhkan budaya positif dari diri siswa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Poin pentingnya adalah kita sebagai seorang guru tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh siswa tersebut. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak? Baik, kalau memang tidak ada, saya tutup kegiatan pada diseminasi pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, yang sudah setia dari pukul 8 ya Bapak Ibu ya, tadi rapat kemudian sampai sekarang hampir pukul 11. Saya ucapkan terima kasih dan kami tutup kegiatan presentasi atau diseminasi pada pagi hari ini dengan satu buah pantun. Umur kakek sudah menua, ya, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami undur diri dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.